Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yusius Narang. Shalom. Saya mau bertanya, kenapa dalam Ulangan 14 ayat 28 dan 29 dan Ulangan 26 ayat 12 tidak sesuai dengan kenyataan? Kenyataannya yaitu janda, anak yatim, orang miskin yang ada di jemaat jarang diperhatikan. Mohon penjelasan pendeta. Saya baca coba ayat Ulangan 14 ayat 28 dan 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. 26 ayat 12. 26 ayat 12 berkata demikian. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberinya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Silakan pendeta. Terima kasih, selamat malam Saudara Yusius Narang dari FAM-nya ini. Semoga saya tidak salah, ini dari Kalimantan Tengah ini, kalau tidak salah ya. Dan kalau dari Kalimantan Tengah, saya mau sapa Narai kabar, bahalapkah? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Ayat-ayat ini tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu janda, anak yatim, orang miskin yang ada di jemaat jarang diperhatikan. Ini aturan yang diberikan kepada orang-orang Israel dan pada prinsipnya perlu untuk dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, contohnya surat Paulus kepada Timotius. Sangat jelas surat Paulus kepada Timotius supaya Timotius mengatur jemaat itu untuk tidak melalaikan janda-janda yang ada di dalam jemaat itu. Contohnya, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. Mulai ayat yang ke-3 sampai kepada ayat yang ke-16 itu adalah bagaimana jemaat itu perlu mendaftarkan nama-nama orang yang perlu mereka bantu. Khususnya di sini adalah janda-janda yang memang sudah tidak ada lagi penopangnya. Ada di dalam ayat-ayat ini, ada yang menikah lagi sehingga ada kepala keluarga, lalu ada penopangnya. Tapi ada yang sudah tua, bahkan anaknya juga tidak menolong. Jadi di sini dikatakan didaftarkan. Ya. Lalu kemudian dibantu. Apa yang dimaksudkan? Ada prinsip di sini. Dalam setiap jemaat tentu dibuat pengaturan-pengaturan yang sesuai sehingga jemaat itu bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jemaat-jemaat mengadakan pelayanan masyarakat contohnya. Menolong lingkungan. Tetapi di dalam jemaat itu sendiri ada yang perlu untuk ditolong. Jadi mungkin ini pertanyaan dari saudara Yusius Narang ini lebih kepada sebuah ajakan.
marilah kita membuat jemaat-jemaat kita sebagai tempat di mana mereka yang betul-betul dalam keadaan membutuhkan mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih.